Nah, di sini sebagai calon yang diharuskan menjadi pengayom masyarakat itu harus memiliki jiwa yang disebut dengan makna kun-nur. Berarti kita harus bisa memberikan penerangan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jelas, di situ kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita jangan pernah meninggalkan kewajiban. Wajib di dalam syahadat yang disebut dalam 3 makna itu adalah penerangan. Penerangan itu kita lakukan sholat yang 5 waktu. Jangan pernah kita tinggalkan. Karena dengan kita menjalankan sholat wajib yang 5 waktu, walaupun itu adalah amalan untuk kita sendiri, bukan untuk Allah, tetapi itu hukumnya wajib. Dan itu akan menjadi penerang bagi kita, dan kita pun juga akan bisa menerangi kepada umat lainnya. Nah, untuk kunsa. Kunsa itu adalah yang sangat luar biasa di dalam diri yang harus kita yakin kepada Allah dengan memberikan solusi-solusi terhadap orang lain. Di sini banyak sekali orang-orang yang sedang gelap mata dan hati ya di dalam kehidupannya, bahwa menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di situ kita tidak boleh. Kita ajarkan kunsa terhadap orang-orang agar orang-orang itu mau untuk membaca sababiyah. Nah, sababiyah itu apa? Bukan berarti buku, tetapi pedoman kita yaitu Al-Quran. Karena di dalam Quran itu banyak sekali obat-obat yang tercantum untuk bisa mendapatkan solusi. Contoh, orang yang gelap mata dan hati, kita perbanyak baca Al-Quran di dalam keseharian. Insya Allah, di saat kita membaca Al-Quran, di situ akan ada obat penenang untuk kita. Kita lagi kesulitan dalam ekonomi, kita baca Al-Quran daripada kita membaca yang lain-lain. Nah, insya Allah seperti di dalam Quran Surat Al-Ikhlas, Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat Al-Waqi'ah. Di situ banyak cara-cara untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu bisa kita tempuh dengan cara apa? Ada yang secara lahiriah, ada juga yang secara batiniah. Secara lahiriah kita berdagang, kita berusaha. Secara batiniahnya di situ kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tentang kerezekian yang nanti Allah akan memberikan solusi dan sababiyah atas izin Allah. Karena di sini kita ngejarnya makrifat nih, kitab ilmu makrifat. Tak luput kita pun juga harus selalu membaca syahadat di dalam setiap harinya. Minimal aja di dalam setiap hari itu kita harus membaca syahadat 7 kali. Insya Allah kita akan senantiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan juga akan diberikan kemudahan dalam setiap langkah. Nah, yang ketiga, kunzat. Kunzat itu apa? Bagi seorang pemimpin, kita harus bisa mempunyai makna kunzat. Pelajari kunzat. Karena kunzat itu adalah salah satu zat Allah, asma Allah yang Allah berikan kepada semua manusia. Bohong kalau misalkan ada orang bilang, orang ini mah gak mendapatkan syafaat, gak mendapatkan karomah, gak mendapatkan hidayah. Salah besar. Karena di setiap kita lahir ke alam bumi, itu semuanya diberikan zat oleh Allah. Satu persatu sampai jutaan umat manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat semua mendapatkan zat. Tetapi kunzat itu ada juga yang memang terlihat, ada juga yang tidak. Nah, kunzat itu apa? Langkah kita, pilihan kita. Allah memberikan semuanya kepada kita. Tetapi di sini kita sebagai umat manusia harus memilih. Nah, pilihan itu jangan sampai kita salah dalam melangkah. Makanya banyak orang yang bilang, Allah itu nggak adil. Kalau menurut saya Allah sangat-sangat adil, tetapi manusianya sendiri yang tidak bisa merubah. Karena kalau misalkan kita bisa merubah dari hal buruk ke hal yang baik, kunzat Allah itu akan benar-benar sempurna di dalam diri kita dan akan bisa memancarkan kebaikan-kebaikan yang terlihat oleh semua banyak orang. Istiqomah. Istiqomah yang seperti apa? Salah satunya istiqomah itu ada di dalam makna kunzat ya. Istiqomah seseorang itu tidak ada patokan dalam umur. Bisa kok bayi aja istiqomah. Bukan karena atas izin Allah, tetapi karena mau merubah di dalam dirinya sendiri. Nah, lalu bayi kan belum mengerti apapun. Walaupun bayi belum mengerti apapun, tetapi di dalam kandungan usia 2 bulan, Allah sudah tiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Di saat janin tersebut berkembang, akhirnya lahir ke muka bumi ini, di usia 1 bulan pun bayi itu sudah mengetahui tentang arti hidup yang sebenarnya seperti apa.
istiqomah itu ada di dalam semua diri semua orang. Jadi di sini kita perlu memilih hidup kita. Jodoh pilihan, rezeki pilihan. Hanya satu yang bukan pilihan. Hanya satu takdir, yaitu kematian. Nah, lalu istiqomah dan tobatnya seseorang harus kapan? Itu tidak ada waktu harus kapan. Banyak sahabat IMP yang bertanya, karena kita tidak bisa menerawang orang itu akan istiqomah di usia sekian, itu tidak akan bisa. Karena yang namanya syaitan itu terus lahir di dalam diri kita. Syaitan itu bukan dari orang lain, tetapi lahir di dalam diri kita di saat kita melakukan hal buruk. Nah, maka dari itu, kita pasti ngerasa kok di saat lahirnya syaitan itu kita ngerasa diri kita akan malas sholat. Diri kita akan malas untuk membaca Al-Quran, akan malas berpuasa, akan malas dalam hal kebaikan. Nah, di situ segera kita ambil wudhu. Karena dengan wudhu, setan-setan tersebut yang terlahir di dalam diri kita itu sedikit demi sedikit akan sirna. Tetapi wudhunya itu yang benar. Apalagi di dalam keseharian kita tidak batal wudhu. Di setiap kita mempunyai kegiatan kita nggak batal wudhu. Di setiap batal kita wudhu lagi, syahadat lagi. Terus waktunya azan kita sholat. Insya Allah setan-setan itu yang tadinya adanya ribuan di dalam diri kita itu sedikit demi sedikit itu akan sirna dan akan meninggalkan hanya satu saja yang disebut dengan syaitan jatullah. Setan jatullah itu hanya ada satu di dalam diri kita, di dalam diri masing-masing manusia. Nah, makanya kenapa banyak sekali orang yang berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya seuzon kepada Allah dengan menganggap Allah itu tidak adil. Karena di situ kita tidak bisa mensirnakan setan-setan yang ada di dalam diri kita. Udah tahu itu salah, kenapa diikutin? Contoh gitu kan, udah tahu yang namanya minuman keras itu haram. Kita minum. Setelah itu kita tobat. Setelah tobat kita melakukan lagi. Yang ada berpuluh-puluh kali lipat setan lahir di dalam diri kita. Jadi alangkah lebih baiknya sedikit demi sedikit, walaupun tidak bisa sekaligus dalam menyetop hawa nafsu yang salah. Kita bisa kok sedikit demi sedikit untuk bisa merubah.